di bukan masanya mudik aja, tol Cipali itu kan yang panjangnya berapa ratus kilometer itu banyak kecelakaan karena bentuk bentuk jalan tolnya yang terlalu panjang lurus gitu, treknya terlalu lurus gitu. Assalamualaikum Sobat Cuan, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan pastinya bahagia, puasanya lancar-lancar. Nah, hari ini waktunya cuap-cuap Ramadan. Seperti biasa, sesuai dengan janji kita, cuap-cuap cuan mempersembahkan cuap-cuap Ramadan selama bulan Ramadan untuk menemani Sobat Cuan beribadah puasa, supaya puasanya nih tambah hikmah, tambah amanah, penuh berkah, komplit deh pokoknya ya. Nah, hari ini hari Rabu selalu ada bukber di sini bareng-bareng, yaitu adalah bincang isu kekinian biar enggak baper. Ya, benar, biar enggak baper. Jadi harus ada yang kekinian-kekinian kita update terus di bukber ya. Lancar puasanya, Bapak-bapak? Alhamdulillah ya. Gimana persiapan mudiknya? Pada mudik ya? Jauh kayaknya. Pada mudik gak sih? Mudik sih, cuman tahun ini kayaknya nggak mudik. Oh, tahun ini nggak mudik? Ya. Jadi di Jakarta aja. Jakarta gitu aja. Loh, mudik? Saya mudik Jabodetabek aja. Ya, padahal nih ya, oke, lupa nih ya, Maria memperkenalkan diri ya. Hari ini Maria bareng dengan Mas Maruf, Head of Research CNBC Indonesia, dan juga ada Mas Adam Isa di sini, produser CNBC Indonesia. Kenapa gue tanya lu pernah mudik atau enggak? Karena gue sebagai warga Jakarta kayaknya paling berbahagia karena nanti karena katanya mudik tahun ini tuh bakal ada sekitar 128 juta yang out dari Jakarta gitu ya. Semenjak pemerintah kemudian menetapkan hari libur nasional yang sebelumnya direncanakan dari tanggal 21 ya sampai 26, kemudian dimajukan 2 hari, jadi in total nambah liburnya jadi 1 hari ya. 19 April sampai 25 April. Ini masuk ya. Gimana nih ya kaum libur yang bakal mau mudik ya, dan kayaknya juga bakal disinyalir akan cukup banyak masyarakat Indonesia yang mungkin sudah menunda untuk mudik di tahun-tahun sebelum ini bakalan mudik karena tahun ini nggak ada lagi ketentuan ini itu, boleh silahkan mudik gitu ya, bahkan difasilitasi sama pemerintah. Cuman salah satu yang menjadi concerns adalah pemerintah memajukan nih Mas Maruf ya, menjadi dari tanggal 19 sampai tanggal 25 April, di mana salah satu tujuannya adalah memecah kemacetan. Apakah cukup lumayan strategis kah gitu ya, atau arti tepat sasaran nggak sih dengan memajukan libur untuk sebagai salah satunya memecah kemacetan itu, ataukah memang karena trennya bulan Ramadan dan Idul Fitri itu pasti pulang kampung ya macet mah pasti macet aja gitu ya, mau itu tanggalnya tetap di 21 ataukah dimajuin atau dimundurin gitu. Kalau Mas Maruf ngeliatnya gimana? Aku mungkin percaya yang kedua ya, bahwa sebenarnya mudik itu pasti macet. Jadi kita jangan berharap bahwa mudik itu tidak macet, karena bayangin aja jutaan orang itu hilir mudik atau jutaan orang berpergian dalam waktu yang bersamaan. Itu pasti tidak bisa dihindari macetnya. Cuman yang memang kita bisa pilih adalah macetnya seberapa nih, parah atau enggak gitu kan. Itu. Jadi kalau menurut saya pasti macet. Jadi dan upaya pemerintah menurut saya itu upaya udah benar ya, menambah mempercepat waktu liburnya gitu. Karena jadi pilihan orang untuk pulang itu lebih banyak segala macam. Cuman memang kalau teman-teman berharap, apalagi yang tukang mudik gitu, kayak saya juga mudik gitu, kadang-kadang mudik, kadang-kadang enggak gitu kan. Memang ya macet, mudik itu pasti macet. Nah, kita memang harus pintar-pintar saja gitu. Jadi mengantisipasinya gitu. Jadi misalkan ya kalau memang pemerintah sekarang memutuskan jumlahnya lebih banyak, ya udah kita bisa mengambil pilihan cuti yang lebih yang jangan bersamaan lah gitu. Yang berbeda gitu. Jadi kan pilihan untuk cutinya atau untuk liburnya, untuk pulangnya itu kan banyak gitu pilihannya. Bisa saja dipecah, kita tidak usah ngoyongin misalkan pulangnya itu pas sebelum Lebaran gitu. Iya betul. Bagaimana kalau pas Lebaran atau setelah Lebaran? Oh, pulang ke kampungnya gitu iya, dibalik. Jadi Lebaran dulu di kota, habis itu baru jalan ke kampung halaman. Jadi liburnya setelah Lebaran. Itu ada beberapa yang begitu memang. Kalau lo yang kaum yang mana biasanya? Tapi selalu keluar kota nggak sih? Pernah nggak sih memanfaatkan misalnya masa libur panjang Lebaran itu melakukan aktivitas keluar kota gitu, baik itu mudik ataupun nggak mudik?
Pernah. Kalau di hari raya itu minimal ke rumah saudara, itu pasti beda provinsi. Jauh-jauh beda provinsi. Berarti naik pesawat dong atau? Enggak, naik mobil. Naik mobil. Dan itu pasti macet. Kalau ke daerah pasti macet. Yang sepi kan Jakarta. Gitu. Pernah ngelewatin puncak juga ke daerah Cianjur. Oh, oke. Itu pada jam-jam tertentu kan ada sistem buka tutup ya. Jadi kalau lagi beruntung lancar pasti melewatin puncak. Tapi kalau lagi nggak beruntung udah dua arah pasti macetnya total. Gitu. Itu juga nanti biasanya kan akan diterapkan di jalur mudik ya. Biasanya ada buka tutup, ada mungkin yang one way gitu kan. Seperti itu sih biasanya. Ya, yang paling wise sebenarnya berangkat mudik dan baliknya lagi dari kampung halaman ke kota itu ke Jakarta tuh pas tanggal-tanggal berapa sih menurut pengamatan ya? Karena kan kalau tanggal 19 puncak arus mudiknya biasanya 1-2 hari ya, jelang hari Raya Idul Fitri. Kalau tahun ini unik sebenarnya. Kalau kita lihat tanggal 19 itu kan ada di tengah-tengah di hari Rabu. Benar jatuhnya. Nah, kita kaitkan dulu sama pembagian THR. THR H-7. H-7 itu tanggal 11-12 ya. Tanggal 11-12 Lebaran tuh di hari Sabtu. Berarti paling tidak di hari Jumat minggu sebelumnya itu sudah pembagian THR. Nah, berarti di Jumat malam, Sabtu, Minggu itu orang sudah paling cepat sudah akan mulai melakukan mudik. Di weekend seminggu sebelum Lebaran. Berarti sebelum libur dan cuti bersama karena kan ini tinggal 2 hari itu ya udah tinggal nambah cuti aja gitu. Bener. Atau kalau yang tidak mau memanfaatkan cutinya ya memanfaatkan cuti bersama baru di hari Rabu ketika sudah selesai, misalnya ada maaf-maafan dulu di kantor gitu kan, di hari Selasanya selesai baru mudik ke kampung halamannya di hari Rabu atau H-4 ya kalau nggak salah, H-3 ya. Itu H-3 atau H-7 berarti itu kemungkinan 2 yang paling tinggi itu. Berarti akan kebanyakan didahului oleh teman-teman yang kerja informal kali ya dari sektor informal. Iya, pekerja UKM atau pedagang-pedagang yang di Jakarta sudah bahkan beberapa sudah mulai mencicil mulai sekarang gitu kan. Jadi memang tadi benar kata Mas Adam bahwa delalah kan liburnya itu kan dimulai di tengah-tengah. Jadi memang banyak orang sudah memanfaatkan mudiknya itu pada Sabtu Minggu atau weekendnya, tinggal nambah cuti itu segala macam. Nah, untuk arus baliknya ini kan dipercepat jadi masuk di tanggal 26 which is itu Rabunya lagi. Rabu minggu depannya lagi. Berarti kan Lebaran aja baru Sabtu Minggu. Sama aja sih sebenarnya. Kayaknya orang akan lebih banyak nambah ke belakang. Jadi cutinya 4 hari gitu. 4 hari. Cuti 4 hari tapi liburnya total 2 minggu gitu. Jadi memang Jakarta lenggangnya lebih lama lah. Lebih lama. Cuman kalau sekarang dilihat bahwa memang pusat kemacetan kan memang karena banyak yang pulang mudiknya itu pakai kendaraan pribadi ya gitu ya, atau kendaraannya misal kayak bis gitu. Harus nggak sih sebenarnya pemerintah juga menaikkan kuota misalnya yang bisa ditempuh juga dengan kereta atau misalnya dengan pesawat gitu, yang juga jumlah kuotanya lebih banyak gitu sebenarnya di Ramadan dan menuju Lebaran. Kalau kuota sih mungkin ya segitu-segitu aja sih sebenarnya memang. Cuman menurut saya memang tinggal pembagian waktu mudiknya aja dijadwalkan. Dan yang paling menarik sebenarnya, yang paling berbahaya itu mudik kalau pakai kendaraan bermotor, kendaraan roda 2. Tapi rata-rata memang gitu. Ya, beberapa banyak, dan itu nekat, dan itu memang berbahaya sebenarnya karena itu secara statistik kecelakaan lalu lintas itu memang paling tinggi gitu. Jadi diharapkan. Makanya kan banyak sekali fasilitas dari pemerintah, misalnya Depok itu misalkan atau kereta api gitu, mudik motornya terbangin duluan atau berangkatin duluan gitu kan bisa gitu ini ya gitu. Jadi itu untuk mengantisipasi, karena memang menurut data Depok itu kalau kendaraan yang diprediksi itu sekitar 27 juta itu orang pakai kendaraan pribadi untuk mudik gitu kan. Kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Iya gitu. Jadi itu kan cukup besar sekali gitu kan. Dan memang kalau mudik itu memanfaatkan fasilitas transportasi itu lebih mudah ya, lebih tidak akan menimbulkan kemacetan. Cuman bagaimana sekarang itu relatif jalan tol ada di mana-mana ya. Kan di Jawa aja sudah tembus sampai ujung gitu kan. Di Sumatera udah sebagian. Jadi memang itu mau tidak mau memancing orang untuk pakai kendaraan pribadi gitu. Ini problemnya. Infrastrukturnya udah lumayan mendukung sebenarnya. Sebenarnya lebih murah atau lebih mahal sih kalau pakai kendaraan pribadi? Harusnya jatuhnya lebih mahal nggak sih?
Dari Kalau kos biaya berdasarkan bensin, hitungannya, makan, berhenti-berhentinya nggak sih? iya, justru di situ seni dan Seni ininya, mudik, seninya itu mudik. sebenarnya disebut mudik ya. Budayanya memang begitu, naik kendaraan pribadi, Iya. mampir-mampir di mana gitu. Tapi kalau menurut saya dan menurut beberapa teman yang melakukan mudik, katanya untuk ongkos pergi dan pulangnya lagi itu nggak terlalu beda jauh gitu. Oke, Makanya antara kalau mudiknya untuk dan arus antara mudik, baliknya. iya maksudnya secara total cost-nya itu Oke. nggak terlalu beda jauh, walaupun mau pakai misalnya kereta api ataupun pesawat terbang gitu. Terutama untuk yang misalnya dari Masa sih nggak beda jauh? nggak beda Karena kan jauh. tarifnya juga naik. Harganya kan naik gitu. Ini kan juga naik. Tiket bis aja udah naik 35%, terus tiket pesawat, tiket apalah namanya lagi kereta api itu naik gitu kan. Kalau kita bawa berapa orang, misalnya satu keluarga, anggaplah 4 orang, ibu dan 2 anak gitu kan, itu sudah ada biaya. Terus baliknya lagi udah ada biaya. Belum dari rumah ke stasiun perlu biaya. Iya. Ya kan, dari stasiun ke lokasi kampung halaman perlu biaya lagi. Jadi orang lebih memilih mungkin pakai kendaraan pribadi karena lebih fleksibel, bisa mampir kemana dulu gitu kan. Terus ongkosnya ya udah habisnya di bensin dan untuk makan di perjalanan ya. Dan biasanya memang gitu. mudik kan tujuannya untuk wisata juga ya. Jadi daripada nanti di sana repot, mesti harus sewa mobil lagi atau apa lagi gitu ya. Dan jangan lupa bergaya di kampung kan. iya, bener. Betul, membawa kendaraan pribadi ke kampung halaman itu apa ya? Flexing kecil ya. Kayak memperlihatkan hasil pencapaian selama bekerja di kota besar atau di ibu kota. Oh, udah ada mobil gitu ya, mobilnya baru, apalagi kalau baru ganti gitu kan, emang sengaja awal diganti gitu ya menjelang Idul Fitri. Nah, cuman kalau kita belajar di kasus-kasus misalnya dulu kita pernah tahu ada kemacetan total banget ya, Brebes exit gitu ya, Brexit waktu itu di 2016 yang parah banget. Kalau kita belajar di pengalaman mudik-mudik zaman dulu, terutama kasus Brexit itu apa sih yang bisa kita ambil nih Mas Maruf? Kalau sekarang apakah karena semuanya udah well integrated dan jalan tolnya udah banyak, udah cukup bagus lah ya, kayaknya hal-hal seperti Brexit tuh nggak akan kejadian lagi. Karena kalau dulu itu kalau kita lihat kasus Brexit, Brebes exit itu kan sebenarnya itu kan terjadi. Soalnya barengan sama British exit juga waktu itu ya. Gitu, Brexit. Sama Brexit. Jadi memang pada waktu itu memang kita belum siap dengan adanya orang bilang belum siap dengan tol gitu. Orang tiba-tiba katanya tolnya sudah jadi gitu. Orang semua kemudian dengan membaca berita itu semua langsung ikut ke jalan tol Lewat situ gitu. ya. Iya kan, padahal jalur pantai utara, pantai selatan juga masih ada gitu kan. Itu karena euforia kan. Sekarang sih kayaknya tidak akan terjadi lagi ya, karena memang sekarang satu infrastrukturnya juga sudah lebih baik ya kan, jalan tolnya juga sudah tembus kemana-mana. Kalau dulu kan memang karena ujungnya tolnya aja itu kan di situ gitu kan, ya kayaknya macet sekarang. Nah, sekarang sih kayaknya tidak akan terjadi lagi, apalagi pilihan mudik kalau kita bedah tadi ya. Selain tanggal 19 juga ada bisa maju sebelumnya, ya kan belum. Atau setelah pilihan harinya lebih banyak Iya, ya. pilihan harinya lebih banyak. Jadi kalau menurut saya meskipun nanti itu Depok mengatakan ada 120-an juta orang untuk mudik, untuk ini segala macam, itu tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu lagi, seperti Brexit lagi, karena memang sekarang infrastrukturnya sudah cukup baik sih. Jadi nggak akan terjadi kepadatan lagi gitu ya, bahkan hal-hal yang pernah kita alamin waktu itu kan jadi nggak enak gitu ya, mau mudik jadi situasinya lebarannya di jalan tol. Terutama itu di jalan tol. Tapi kalau sekarang sih akses Mas sekarang udah mulai banyak ya. Bagus ya. Kalau lo ngeliatnya gimana Mas Adam? Iya, selama 5 tahun ke belakang kalau kita hitung ya pembangunan infrastrukturnya lumayan masif, terutama di daerah Jawa sama sebagian Sumatera kan yang dari Lampung itu. Itu sebenarnya cukup mendukung untuk kelancaran kendaraan mudik ya, terutama yang pakai kendaraan pribadi kayak gitu. Nah di situ itulah kelebihannya infrastruktur yang dibangun ya. Memang mudik itu kan biasanya memang terpusatnya di Jawa gitu kan, dari Jawa terus ke daerah sampai Jawa Timur, Bali, terus yang sebagian ke arah barat tuh ke Pulau Sumatera gitu kan. Itu yang dikonsentrasikan dan itu udah cukup cukup memadai sih semuanya gitu kan. Paling yang kita harus perhatikan cuman faktor keselamatan mungkin gitu kan. Itu harus lebih lagi karena kan kita tahu sendiri bukan masanya mudik aja, tol Cipali itu kan yang panjangnya berapa ratus kilometer itu banyak kecelakaan karena bentuk bentuk jalan tolnya yang terlalu panjang lurus gitu, tracknya terlalu lurus gitu. Terlalu lurus yang justru malah lebih berbahaya. Itu malah bikin orang jadi kehilangan konsentrasi, mungkin tidak bisa melihat
jarak dengan kendaraan depannya itu mungkin juga mengukurnya agak sulit jadi gitu kan. Dengan kecepatan yang ada gitu, makanya banyak yang tabrak belakang gitu kan. Iya. Tabrakan beruntun. Banyak yang nggak lihat juga gitu. Betul. Kan, macam-macam lah ya yang beredar. Memang karena tingkat resikonya lumayan tinggi dan mungkin harus lebih berhati-hati gitu bagi pengendara yang akan pergi menggunakan mobil pribadi atau kendaraan. Kalau pribadi. datanya dari Kemenhub sih, ini saya ada data gitu, misalkan untuk berdasarkan prediksi tujuan mudik paling banyak itu ke Jawa Timur, Jawa Timur 24%, ke Jawa Tengah 32%, yang paling tinggi itu Jawa Tengah 32%, kemudian disusul Jawa Timur itu 24%, Jawa Barat itu 20%, Jabodetabek karena juga ada orang yang mudik ke kota. Iya. Tidak semua orang mudik itu ke kampung rupanya. Ternyata banyak juga ada. Termasuk saya tuh mudik Jabodetabek. Gitu. Jadi dari kampung ke kota itu Jabodetabek 8%, Yogyakarta sekitar 6%. Jadi memang itu pembagiannya. Jadi teman-teman juga bisa milih jalur nih gitu. Misalkan mana yang banyak orang lewatnya, dihindari deh lewat jalur yang mana, alternatif. Kalau pulau-pulau lain tuh nggak ada update ya Mas Maruf. Artinya ketika lagi musim mudik kayak gini kan kita konsentrasinya banget di Jawa gitu kan. Emang rata-rata kerjanya ya kalau nggak di Jakarta pulangnya ke Surabaya, ke Malang atau kemana gitu ya. Yang terjadi di pulau-pulau lain kayak gimana sih misalnya bentuk mudiknya? Ya mudiknya ada, bisa mungkin seperti kata Mas Adam tadi, mudiknya cuma antar provinsi aja. Karena saudara pindah misalkan dari Lampung ke Palembang Riau kayak gitu. Saya sendiri kan memang mudiknya di Lampung ya gitu. Di sana juga banyak juga yang mudiknya nggak ke Jakarta, mudiknya dari Lampung ke misalkan ke Padang, Palembang gitu ada juga. Cuman memang secara jumlah tidak banyak dibandingkan dengan misalkan mudik yang dari Jabodetabek keluar Jabodetabek itu jauh lebih. Kenapa nggak mudik Mas? Kenapa? Tahun ini? Gantian. Karena biasanya kalau mudik antar pulau gitu, kalau Lampung kan hitungannya sebenarnya kalau naik pesawat kan juga singkat banget kan. Jadi lebih enaknya berarti naik kendaraan pribadi. Ya, karena dan di situ kan karena kan di sana juga kalau di kampung itu kan kita harus sadar juga ke transportasi kan publik kan susah. Beda kayak di Jakarta. Kalau mau keliling susah ya. Keliling susah. Kalau di kampung itu kan kalau kita mau keliling-keliling kalau nggak ada kendaraan pribadi ya susah. Mau ke tempat wisata misalnya mau ke rumah saudara yang lain ya. Tadi aku bilang tujuan mudiknya karena sekalian berwisata gitu ya. Dia benar repot ya kan, di sana nanti mikir lagi lagi yang mendingan bawa kendaraan apalagi kalau udah punya kendaraan pribadi. Nah, sekarang kita coba lihat dampak dari mudik yang diharapkan nih di tahun ini Mas Maruf. Karena kan berharap ada persebaran uang juga yang keluar dari Pulau Jawa gitu ya, bisa kemana-mana gitu, dan pemerataan ekonomi juga sih akhirnya diharapkan di momen ini. Nah, apakah memang cukup lumayan nanti mendekati ekspektasi dari prediksi yang ada nih Mas Maruf? Kalau untuk Ramadan itu sendiri perkiraan BI itu Ramadan dan Idul Fitri itu kan mereka sudah mempersiapkan hampir 200 triliun uang untuk beredar segala macam. Nah, memang dari sisi karena banyak libur memang kan pertanyaannya kita jadi kurang produktif nih. Ya kan pabriknya jadi tutup, kita jadi kurang produktif. Tapi jangan lupa mereka yang kemudian libur itu kan kemudian membelanjakan uangnya, karena banyak banget orang yang membelanjakan uangnya ketika mudik gitu kayak tadi, karena wisata, beli makan, oleh-oleh ngasih saudara gitu kan. Itu uang beredar banyak banget, meskipun memang secara produksi tidak produktif karena terpangkas masa libur yang panjang ya, yang tadi dari pendek diperpanjang oleh Pak Jokowi, tapi dari sisi konsumsi pengeluarannya akan jauh lebih besar gitu. Jadi secara ekonomi akan mendrive perekonomian sih lebih baik. Oke. Lo juga kayak gitu Mas Adam. Kalau yang lo lihat harapannya kan sebenarnya kalau dari tahun lalu udah mulai ada mudik nih, walaupun tidak terlalu, harapannya nggak semaksimal tahun ini ya. Tapi tahun 2022 kan sebenarnya COVID, pandemi pun juga udah mulai benar-benar melandai banget tahun ini. Tapi masih PPKM kalau nggak salah waktu itu. Masih ada beberapa penerapan PPKM. Nah, kalau sekarang ini benar-benar enggak gitu, kayak kita back to 2019 mungkin ya, ketika sebelum ada pandemi. Yang lo lihat seperti apa sih pencapaian mungkin rapot ekonomi yang diharapkan di satu momen besar ini gitu ya, yang akan membalas dendam 2020, 2021, 2022 karena kan udah 3 tahun lah berarti hitungannya ya. Iya, mungkin yang paling terlihat di tingkat konsumsi ya Mas Maruf ya. Konsumsi masyarakat tuh pasti akan jauh lebih meningkat. Terus kemudian konsumsi BBM juga pastinya akan jauh lebih meningkat. Peredaran uang yang jelas mungkin bukan di sekitar Jabodetabek ya, mungkin akan lebih tersebar ke daerah-daerah seperti daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ke daerah Pulau Sumatera itu kan. Ya kan fenomena mudik ini kan memang sebenarnya adalah budaya yang
sudah lama itu kalau tidak salah ya memang dibudayakan oleh orang Jawa kalau nggak salah. Oke. Asalnya dari situ, bukan dari daerah-daerah lain ya. Mungkin di negara lain juga ada, daerah lain juga ada, tapi kalau di Indonesia sendiri dari budaya Jawa yang ketika bekerja ke kota, kemudian pada saat hari-hari tertentu, hari raya dia pulang ke kampung. Itu. Nah, di situ ya ekonominya yang akan naik nanti mungkin selama 2 minggu itu akan tersebar ke daerah-daerah gitu. Itu sih yang mungkin yang lebih banyak ke retail kali ya, karena konsumsinya banyak di retail gitu kan. Kalau untuk industri mungkin mati kali dibilang ya, karena orang libur semua. Apalagi tapi sebenarnya dengan kita off selama 2 minggu, hitungannya 2 minggu sih ya, hampir 2 minggu itu ada untung ada ruginya juga ya, Mas Maruf ya. Ada ruginya sih. Kalau untuk para pekerja mungkin it's time tuh kayak rehat, mungkin mau bersama keluarga. Tapi untuk industri sebenarnya ya pengusaha agak gimana gitu. Iya. Pengusaha khususnya untuk pabrik yang bekerja, makanya saya bilang tadi mungkin dari sisi produktivitas itu akan berdampak ya, berkurang ya ke produktivitas tenaga kerja karena memang waktu kerjanya kan berkurang jauh. Tapi dari sisi jangan lupa mereka selama setahun tuh menabung untuk dibelanjakan sekarang loh. Jadi inilah saatnya menghabiskan tabungan itu berartinya begitu. Jadi begitu gambarannya. Masa dilarang-larang lagi belanja, kemarin disuruh-suruh belanja ya sama Jokowi ya. Betul. Sekarang udah waktunya gitu ya. Jadi gimana kira-kira persiapannya mudiknya nggak kemana-mana sih ya gitu. Nggak jauh, tapi yang pasti akan cukup menghabiskan uang THR. Udah kebayang THR perginya kemana. Udah kebayang itu akan habis kemana-kemana gitu. Bener sih. Yang di Jakarta juga sih kayaknya akan jauh lebih konsumtif ya, karena mungkin ya ditinggal sama mbaknya gitu ya selama ini support, jadi apa-apa harus handle sendiri. Kayaknya udah online makanan pesan online. Betul, pesan online terus yang mau jalan keluar makan di restoran gitu kan akan lebih menghabiskan uang biasanya. Mahal deh. Memang bener sih ya. Ini momennya pesta semuanya ya. Jadi memang pesta sama keluarga, mudik, dan yang di Jakarta mungkin juga bisa ikut berkontribusi terhadap perekonomian begitu ya, dengan konsumsi yang lebih konsumtif ya. Dibolehkan ini untuk lebih konsumtif. Oke Sobat Cuan, gitu aja obrolan kita. Hati-hati ya buat Sobat Cuan yang memang mau melakukan aktivitas mudik bersama dengan keluarga. Dipersiapkan dengan benar ya, apalagi kalau misalnya pakai kendaraan pribadi dicek juga, dan dipersiapkan juga staminanya supaya bisa sampai ke tempat dengan selamat dan siap untuk berlebaran bersama dengan keluarga pastinya ya. Hati-hati bolong dompetnya. Cek kondisi kendaraan, cek kondisi keuangan. Ya benar, cakep kendaraan dan keuangan ya. Terima kasih udah dengerin Bukber hari ini. Jangan lupa cuap-cuap cuan selama bulan Ramadan hadir dalam cuap-cuap Ramadan di 3 platform sekaligus. Kita hadir di CNBC Indonesia TV, di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Dan kita juga ada di YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Kita butuh support untuk di like, di komen, dan juga di share ya ke teman-teman semuanya. Lancar-lancar semuanya puasanya Sobat Cuan. Semoga puasanya tahun ini afdol ya, dan lengkap sampai nanti Ramadan selesai dan Lebaran ya. Terima kasih. Maria Katarina pamit. Ma'ruf pamit. Adam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.